Ini bukan sekadar omongan biasa, bukan pula cerita dongeng sebelum tidur. Ini adalah piulang ajaran dari lubuk hati para leluhur Jawa terdahulu, yang telah lebih dulu menapaki jalan kehidupan, menemukan rahasia ketenangan, dan kini ingin mewariskannya kepada kita. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pagi berganti malam begitu saja. Dunia ini seolah berputar lebih kencang dari putaran roda delman. Pikiran kita seringkali berlarian, mengejar ini dan itu, takut tertinggal, takut tidak punya. Hati kita gampang goyah, sedih karena yang hilang, cemas karena yang belum datang. Bukankah begitu yang sering kita rasakan? Leluhur kita dulu sudah melihat ini. Mereka tidak punya internet, tidak punya ponsel pintar, tapi mereka punya ngelmu titen. Bukan sekadar mengamati awan atau bintang, melainkan ngelmu titen ing diri, ilmu mencermati dirimu sendiri. Wahai anak muda yang penuh semangat, kamu mengejar cita-cita, mengejar mimpi. Bagus, tapi ingatlah, di balik semua mubah musik gerak-gerik ragamu, ada rasa di hatimu, ada cipta di pikiranmu, dan ada karsa di setiap niatmu. Nenek moyang bilang, cipta, rasa, karsa kudu ginelar selaras. Pikiran, perasaan, kehendak harus selaras. Jangan biarkan semangatmu membakar hati hingga tak peduli orang lain. Jangan biarkan pikiranmu terlalu cerdas sampai lupa merasakan. Amati dirimu saat ambisi itu datang. Apakah ia datang dari hati yang tulus atau dari nafsu ingin dipuji? Dengan ngilmu titen, kamu akan tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri. Kamu akan menemukan pusaka dalam dirimu, bakat dan potensi yang sejati, bukan yang sekadar ikut-ikutan. Wahai kamu yang berada di usia produktif, memikul tanggung jawab, beban kerja, keluarga, kadang terasa berat membelenggu. Leluhur berbisik, rimo ing pandum, senajan sitik nanging barokah. Menerima bagian yang diberikan, meskipun sedikit, tapi berkah. Ini bukan ajaran untuk pasrah tanpa usaha. Tidak, ini adalah ajaran untuk melepaskan jangkar kekecewaan. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah banting tulang, sudah memeras pikiran. Lalu, apapun hasilnya, baik atau buruk, terimalah dengan lapang dada. Hati yang narima menerima dengan tulus itu, ibarat sungai yang jernih, mengalir tanpa hambatan. Ia tidak menyimpan sampah penyesalan atau kemarahan. Maka, beban yang semula terasa sebesar gunung akan perlahan mengecil, lalu hilang. Karena kamu tahu, itu semua dalam genggaman Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wahai sesepuh yang telah banyak makan asam garam kehidupan, mungkin ada kerikil di masa lalu yang masih mengganjal. Mungkin ada penyesalan, ada dendam yang belum tuntas. Leluhur berpesan, wani ngapura iku luwih luhur tinimbang. Wani ngamuk, berani memaafkan itu lebih mulia daripada berani marah. Anak cucuku, maafkanlah dirimu sendiri atas segala salah dan hilaf. Dan maafkanlah mereka yang mungkin pernah melukaimu. Dendam itu ibarat meminum racun tapi berharap orang lain yang sakit. Ia hanya akan membuat hatimu keriput dan berat. Lepaskan, bebaskan. Dengan memaafkan, kamu tidak hanya membebaskan orang lain, tapi kamu sedang membebaskan jiwamu sendiri dari belenggu yang tak terlihat. Itulah laku tertinggi dari keikhlasan. Untuk kita semua, dari yang muda hingga yang tua, leluhur mengajarkan sebuah puncak spiritual yang disebut pasrah sumarah. Ini bukan berarti menyerah pada nasib, lalu diam tak berbuat apa-apa. Bukan. Setelah kita berusaha dengan segenap cipta, rasa, lan karsa kita, setelah kita menggali dan mengembangkan semua potensi yang Gusti berikan, maka lepaskanlah segala ego kita pada hasil. Kaula mung saderma, mobah musik kersanding yang sukma, hamba hanya sekadar berusaha. Gerak-gerik adalah kehendak Tuhan. Artinya, kita ini kaula hamba yang punya kewajiban berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi mobah musik segala yang bergerak dan terjadi. Kersane kehendaknya Gusti. Ketika kamu mampu pasrah sumarah sejati, hatimu akan merasakan sebuah ketentraman yang luar biasa. Kamu tidak lagi takut gagal, karena kamu tahu
Itu bagian dari rencananya. Kamu tidak lagi sombong saat berhasil, karena kamu tahu itu anugerah darinya. Kamu akan merasakan bahwa hidupmu mengalir selaras dengan kehendak semesta, dengan irama ilahi. Disitulah beban-beban duniawi akan gugur satu persatu, dan jiwamu akan merasakan manunggaling kaula Gusti, sebuah penyatuan yang utuh, di mana kamu sadar bahwa Gusti itu tidak jauh, melainkan bersemayam dalam setiap tarikan napas dan detak jantungmu. Maka, wahai anak cucuku, janganlah kalian mencari kedamaian di luar sana. Jika di dalam dirimu sendiri masih bergejolak, mulailah dari hati, dari dirimu sendiri. Practicallah pitutur ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Semoga petuah ini menjadi cahaya yang menerangi setiap langkahmu, membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan sejati bagi kita semua di seluruh alam semesta. Rahayu, Rahayu, Rahayu.